Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Tanyakan segala hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku Shalom, Bapak-Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Ibadah Pria Kombapa malam hari ini segera kita akan mulaikan, dan ibadah malam hari ini lewat media online. Biarlah Bapak-Bapak di rumah ada dalam keadaan sehat-sehat semua, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Baiklah, ibadah Pria Kombapa Jemaat Immanuel malam hari ini segera kita akan mulaikan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Engkau terus menuntun perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami boleh ada dan menikmati anugerah kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu saat ini boleh kami mengerti serta boleh menjadi bekal dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab suci Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, surat Paulus dalam Kolose pasal 3 ini ditujukan kepada jemaat Kolose yang masih menekankan budaya patriarkal. Artinya laki-laki yang diutamakan. Dalam bacaan ini, Paulus sedang membantu kaum bapa untuk menegakkan kewibawaan mereka yang hilang. Kaum lelaki melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Di pihak lain, istri tidak lagi mau tunduk kepada mereka. Atau anak-anak mulai kurang ajar kepada mereka. Bahkan budak maupun pembantu rumah tangga juga demikian. Rasul Paulus tidak ingin melihat rumah tangga Kristen itu hancur berantakan, karena dia melihat banyak persoalan muncul di masyarakat yang sedang melanda kehidupan rumah tangga Kristen. Maka dia mengambil inisiatif dan memohon bimbingan Tuhan untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada mereka. Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga di jemaat Kolose dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan tetap terus dimuliakan. Paulus ingin agar kehidupan keluarga Kristen di jemaat Kolose menjadikan Kristus harus menjadi tuan dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga adalah hambanya. Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat, kuat, memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggotanya. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, belajar dari nasihat firman saat ini, Paulus menekankan pentingnya relasi atau hubungan. Kita sudah baca tadi dalam ayat 18 dan ayat 20. Iman kepada Kristus harus nyata dalam kehidupan. Bukan hanya mengalami kasih Kristus, tetapi juga menyalurkannya dalam kasih yang tulus dan suci terhadap seluruh anggota atau bagian keluarga, termasuk para pembantu rumah tangga kita. Di dalam relasi yang sehat, ada semangat dan kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan. Hal ini dapat mendorong anggota keluarga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kokoh. Persekutuan pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, banyak persoalan muncul di masyarakat yang sedang melanda kehidupan rumah tangga Kristen.
Persoalan-persoalan itu sering muncul akibat anggota-anggota keluarga tidak membangun relasi yang baik atau salah dalam menempatkan diri dalam pergaulan sehari-hari, sehingga tidak terciptanya suasana keluarga yang harmonis. Lihat saja kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ada keluarga yang tidak lagi hidup harmonis, suami istri yang bercerai karena dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan KDRT, dan kasus-kasus lainnya. Ada beberapa kasus orang tua menjual atau bahkan membunuh anak sendiri. Orang tua yang membiarkan anak-anak terlantar karena mereka sebagai pecandu narkoba, anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Tentunya hal-hal seperti ini membuat kita sebagai orang tua harus waspada. Pendidikan moral dan etika dalam keluarga patut kita tingkatkan. Keluarga yang takut akan Tuhan, rajin beribadah dan bekerja, maka keluarga itu akan diberkati. Orang tua perlu memberikan perhatian yang lebih untuk anak-anak, mulai dari mengajak mereka berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah bersama. Keluarga yang menjadi contoh panutan bagi banyak orang, mereka diberkati dan akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita sebagai pria kaum bapa, jika kita memperhatikan kehidupan keluarga kita sekarang ini, sudahkah kita sebagai kepala keluarga sudah menjadi teladan dalam upaya membangun keluarga yang harmonis? Ataukah kita sendiri yang menjadi pemicu persoalan dalam keluarga ketika kita merasa istri tidak lagi tunduk kepada kita, atau malahan kita sebagai suami tidak mengasihi istri dan berlaku kasar yang berujung pada KDRT? Dan juga sebagai orang tua sering menyakiti hati anak-anak sehingga mereka tawar hati. Inilah pertanyaan bagi kita sebagai pria kaum bapa Jemaat Immanuel. Apa yang menimpa keluarga kita? Tentu kita sendiri yang lebih mengetahuinya. Janganlah persoalan-persoalan dalam keluarga justru kita jadikan alasan pembenaran untuk kita meninggalkan keluarga dan terjebak dalam pergaulan bebas. Sebisa mungkin berupayalah menciptakan kehidupan keluarga yang rukun dan damai. Niscaya kehidupan keluarga kita yang harmonis menjadi senjata yang ampuh untuk menangkal sebagai bentuk pergaulan buruk di sekitar kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini atas penyertaan-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu
memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati pria kaum Bapa, Jemaat Immanuel Kota Mobagu, berkati rencana program kerja pria kaum Bapa, Jemaat Immanuel Tuhan, berkati hidup kami, usaha kami, bahkan keluarga kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tolong Tuhan, wujudkan keadilan dan kebenaran di tengah bangsa yang kami cintai ini. Semua pergumulan hidup dan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Demikian ibadah pria kaum Bapa malam hari ini. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati.